Selanjutnya adalah pembahasan soal yang telah diberikan dalam PPT modul ajar. Untuk soal yang pertama, yaitu adalah contoh soal yang dimana diketahui ada sebuah penampang plat dengan lebar 4 meter dan juga tinggi existing 120 mm dan juga overlay 50 mm dengan tulangan yang didesain di plat existing yaitu diameter 10 dan juga jaraknya 125 mili. Kemudian untuk tulangan overlay didesain sama. Untuk decking beton yaitu sebesar 25 mili. Untuk data mutu material FC beton 25 MPa, FY baja 240 MPa. Kemudian yang ditanyakan adalah hitung kapasitas momen plat existing untuk daerah tumpuan dan juga lapangan. Kemudian tentukan tinggi garis netral, leban garis netral plat setelah overlay. Yang ketiga kapasitas momen plat setelah overlay pada daerah tumpuan dan juga lapangan. Berikut adalah Excel yang telah saya buat. Yang pertama adalah menentukan kapasitas momen plat existing pada daerah tumpuan dengan data sebagai berikut, yaitu D atau tinggi efektif yang mana didapatkan dari rumus eh, H dikurangi dengan DS, yang mana DS sendiri adalah deckingnya yaitu sebesar 25 mili, didapatkan D efektif adalah 95 mili. Kemudian untuk mencari MN dibutuhkan variabel alfa, yang mana variabel alfa ini didapatkan dari AS dikalikan dengan FY per 0,85 dikalikan dengan FJ dikalikan dengan B. Untuk AS-nya yaitu didapat dari luas tulangan, yang mana dari diameter 10 dikalikan dengan 1/4 dikalikan dengan pi dikalikan dengan diameter pangkat 2 untuk luasan tulangan. Kemudian untuk luasan tulangan dalam perhitungan alfa sendiri dikalikan dengan jumlah atau banyaknya tulangan dalam potongan ataupun penampang tersebut. Kemudian ada mutu FY dan FJ. Untuk B atau lebar bias diasumsikan sebesar 1 meter sehingga mempermudah perhitungan. Kemudian untuk alfanya didapat 7,09 mm. Kemudian untuk perhitungan selanjutnya adalah perhitungan C. Untuk perhitungan C rumusnya adalah alfa per beta 1. Untuk beta satunya sebesar 0,85, untuk alfanya tadi adalah 7,09, maka didapatkan untuk C adalah 8,34 mm. Kemudian untuk perhitungan epsilon T, yaitu adalah D min C per C dikalikan 0,003, yang mana didapatkan hasilnya yaitu adalah 0,031. Dengan syarat epsilon T lebih besar daripada 0,5%, maka penampang plat merupakan terkendali tarik dengan faktor reduksi yaitu 0,9. Maka untuk menghitung momen nominalnya yaitu AS dikalikan FY dikalikan D min alfa per 2. Maka didapatkan untuk momen nominalnya yaitu adalah 13,78 kilonewton meter, yang mana jika dikalikan dengan koefisien reduksinya tadi menjadi 12,41. Kemudian untuk mengontrol perhitungan dibandingkan dengan alat aplikasi bantu hitung, untuk momen nomina pada daerah tumpuan adalah 13,06, yang mana terdapat perbedaan selisih sekitar 0,5 kilonewton. Kemudian untuk daerah lapangan digunakan rumus perhitungan yang sama, kemudian didapatkan nilai momen nominal yang telah direduksi sebesar 3,0
19 kilonewton. Kemudian untuk kontrol perhitungan di sini didapatkan untuk momen nominal lapangan dengan aplikasi bantu SP kolom yaitu sebesar 3,8 kilonewton. Masih terdapat perbedaan di antara perhitungan manual dan juga aplikasi SP kolom. Kemudian untuk soal yang nomor 2 adalah tentukan tinggi garis netral plat setelah di overlay. Untuk menghitung garis netral sendiri, eh, dikarenakan terdapat dua material yang berbeda, maka diperlukan ekivalensi atau mengkonversikan salah satu material menjadi material lainnya. Yang mana dalam rumus tersebut disimbolkan dengan huruf N, yaitu adalah modulus elastisitas baja dibagi dengan modulus elastisitas beton. Untuk modulus elastisitas baja pada umumnya adalah 200.000 MPa, kemudian untuk modulus elastisitas beton adalah 4.700 dikalikan dengan akar FC aksen yang didapatkan nilainya adalah 23.500. Kemudian untuk nilai N-nya adalah 8,51. Untuk selanjutnya adalah sumbu X bidang adalah simetris, maka X bar adalah 200 dari kiri maupun kanan bidang. Yang dimaksud 2000 tersebut adalah pada tengah bentang di sini. Kemudian untuk Y barnya atau garis netralnya, langkah pertama sebelum melakukan perhitungan tersebut adalah mencari luasan tulangan dari tulangan yang mana didapatkan 78,54 mm persegi. Kemudian dari luas tulangan tersebut itu dikalikan dengan jumlah atau banyaknya tulangan yang mana berjumlah sebanyak 8, kemudian dikalikan dengan eh, nilai ekivalensi tersebut, maka didapatkan untuk baja luasan bajanya yaitu adalah 66,84. Mohon maaf sebelumnya di perhitungan luasan tulangan ini satuannya adalah milimeter, kemudian saya bagi dengan 10. 10 merupakan diameter tulangan sehingga yang dikonversikan adalah panjangnya atau luasan dari lingkaran dijadikan menjadi luasan persegi dengan tinggi 10 milimeter sehingga didapatkan untuk panjang ekivalensi baja ke beton adalah 66,84 mm. Kemudian untuk menentukan Y bar dibutuhkan beberapa parameter antara lain adalah luasan dari bidang, kemudian jarak dari sentroid atau titik tengah bidang yang ditinjau menuju ke serat paling atas dari komposit. Kemudian ada luasan dari bidang dikalikan dengan jarak itu tadi. Yang pertama ada baja overlay, yang kedua ada baja tumpuan existing, kemudian ada baja lapangan daerah lapangan existing, kemudian ada beton overlay, kemudian juga ada beton existing. Yang mana dari hasil perhitungan didapatkan data sebagai berikut. Untuk Y bar sendiri, rumusnya adalah sigma dari luasan bidang dibagi dengan jarak, dibagi dengan jarak, dibagi dengan sigma jarak dikalikan dengan luasan dari tiap-tiap bidangnya. Kemudian didapatkan untuk Y barnya adalah 67,65 mm. Yang mana jika diplotkan di dalam gambar 67,65 tersebut berada di bawah beton overlay. Kemudian untuk soal yang ketiga adalah kapasitas momen plat setelah di overlay pada daerah tumpuan dan lapangan. Untuk parameter yang digunakan kurang lebih sama seperti tadi, hanya bedanya di sini untuk H atau tinggi platnya, yaitu setelah di overlay yang mana existing 120 ditambah dengan overlay setebal 50 mm. Kemudian didapatkan untuk D-nya
yaitu 145 mm. Kemudian untuk AS-nya untuk daerah tumpuan terdapat penambahan yang mana di daerah tumpuan tadi berjumlah 8 sekarang menjadi 12. Hal tersebut dikarenakan pada plat overlay juga terdapat eh, tulangan di daerah tumpuan, sehingga untuk AS-nya didapatkan 942 mm, kemudian didapatkan untuk alfanya 10,64 mm, untuk C-nya 12,52, untuk epsilon T-nya 0,031, yang mana lebih besar daripada setengah persen, maka didapatkan koefisien reduksinya 0,9. Maka untuk hasil akhirnya momen nominal setelah direduksi sebesar 28,42. Untuk kontrol perhitungannya di sini momen capacity overlay daerah tumpuan 27,22, yang mana masih terdapat selisih antara perhitungan manual dan juga Excel sebesar kurang lebih 1 kilonewton. Kemudian untuk daerah lapangan, rumus perhitungan masih sama. Untuk pembedanya sendiri adalah jumlah tulangan, yang mana pada perhitungan existing daerah lapangan tadi, jumlah tulangan yang dipakai adalah 2, namun pada perhitungan overlay ini, jumlah tulangan lapangan yang digunakan adalah 8, akibat dari penambahan tulangan pada baton overlay itu tadi, sehingga didapatkan untuk AS-nya sebesar 628 mm persegi, alfanya 7,09 mm, kemudian untuk C-nya 8,34 mm, dengan epsilon T 0,049, yang mana lebih besar daripada setengah persen, maka didapatkan faktor reduksinya adalah 0,9. Untuk momen nominal setelah dikali dengan faktor reduksi adalah 19,19 kilonewton. Kemudian untuk kontrol perhitungannya di sini dengan menggunakan aplikasi yaitu sebesar 18,50 kilonewton. Masih didapatkan perbedaan sekitar 0,69 kilonewton. Kemudian adalah